Oke, kita akan membahas tentang aritmatika sosial, yaitu tentang pembelian dan bunga. Nah, pembelian, harga suatu barang dan bunga akan kita jelaskan di bawah ini. Nah, pembelian adalah serangkaian tindakan untuk mendapatkan barang, jasa melalui penukaran dengan maksud untuk digunakan sendiri atau dijual kembali. Nah, sedangkan harga suatu barang adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang. Dan yang terakhir, bunga pembelian. Nah, bunga pembelian adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pembelian yang diperhitungkan dari pokok pembelian tanpa mempertimbangkan pemanfaatan pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase. Nah, contoh bunga pembelian. Nah, di sini ada harga ponsel. Misal harga ponselnya 1 juta dan dicicil per bulan yaitu 110.000 per bulan. Dan waktu pembayarannya yaitu 10 bulan. Maka kita bisa menghitung bunganya yaitu jumlah seluruh pembayaran dikurangi dengan harga ponsel. Penjelasan. Nah, harga ponsel tadi berapa? 1 juta. Nah, yang kedua waktu pembayarannya yaitu 10 bulan dan yang ketiga besar cicilannya itu 110.000 setiap bulan. Nah, total pembayaran yaitu 110.000 ini dikali dengan waktu pembayaran yaitu 10 bulan. 10 bulan dikali 110.000 yaitu hasilnya 1.100.000. Nah, ini adalah total pembayaran. Tadi bunga adalah total pembayaran dikurangi dengan harga ponsel. Berarti total pembayaran itu 1.100.000 dikurangi dengan harga ponselnya yaitu 100.000. Jadi ya, dikurangi dengan harga ponselnya yaitu 1 juta. Jadi bunganya itu adalah 100.000. Nah, ingat dalam pembelian yang ada bunganya, maka semakin lama waktu pembayaran, maka akan semakin besar atau semakin banyak bunga yang dikeluarkan atau yang dibayarkan. Namun, semakin kecil pembayaran cicilan per bulannya, maka semakin kecil juga jika semakin lama pembayarannya, maka besar cicilan yang dibayarkan setiap bulannya itu semakin kecil. Nah, di sini ada contoh soal non rutin. Nah, contoh soal Pak Ahmad ingin membeli mobil untuk membantu anak-anak di kampungnya agar bisa pergi ke sekolah dengan mudah. Ia membeli mobil secara kredit dengan pilihan cicilan per bulannya yaitu selama 3 tahun atau 5 tahun. Nah, uang mukanya yaitu sebesar 20 juta. Jika harga mobil tersebut 200 juta dengan bunga 20% per tahun, menurutmu manakah cicilan per bulan yang lebih besar, yang 3 tahun atau 5 tahun? Nah, jelaskan. Nah, yang pertama kita akan identifikasi masalah, apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Yang diketahui uang mukanya tadi 20 juta. Nah, cicilannya itu antara 3 tahun atau 5 tahun dan harga mobilnya 200 juta dengan bunga 20% per tahun. Yang ditanyakan, manakah cicilan yang lebih besar antara cicilan selama 3 tahun atau cicilan selama 5 tahun per bulannya. Nah, yang kedua kita bisa melakukan perencanaan penyelesaian. Yang pertama, menghitung biaya 3 tahun. Kalau selama 3 tahun, uang mukanya kan 20, cicilannya 3 tahun, harga mobil 200 juta, bunganya 20%. Nah, besar bunga kita hitung nih, 20% dikali 200 juta atau 20 per 100 dikali 200 juta. Dua angka ini bisa kita hapus, jadi 20 kali 2 juta yaitu 40 juta. Jadi total keseluruhannya uang muka ditambah harga mobil ditambah biaya bunga per tahun yaitu 20 ditambah 200 juta ditambah
3 kali 40 juta. Kenapa 3 kali 40 juta? Karena 1 tahun itu 40 juta, dan karena ini 3 tahun maka 3 dikali 40 juta. Nah, 20 juta ditambah 200 juta ditambah 120 juta sama dengan 340 juta. Nah, perencanaan penyelesaian yang kedua yaitu menghitung biaya yang 5 tahun, sama seperti yang 3 tahun tadi. Namun di sini bedanya 5-nya ini karena tadi 3 tahun, ini diganti jadi 5 tahun. 5 dikali 40 juta yaitu 200 juta. Jadi 20 juta ditambah 200 juta ditambah 200 juta sama dengan 420 juta. Nah, kita hitung nih biaya cicilan per bulannya. Kalau yang 3 tahun diubah menjadi per bulan. 3 dikali 1 tahun itu kan 12 bulan, berarti 36 bulan. Nah, total biaya seluruhnya tadi dibagi 36 bulan. Nah, 340 juta dibagi 36 bulan. Nah, cicilan per bulannya yaitu 9.444.044 rupiah sekian. Nah, kalau yang 5 tahun yaitu 5 kali 12 bulan atau 5 kali 12 bulan hasilnya 60 bulan. Nah, total biaya selama 5 tahun tadi dibagi dengan 60 bulan. 420 juta dibagi 60 bulan, hasilnya yaitu 7 juta per bulannya. Nah, di sini kita bisa memeriksa kembali. Kalau selama 3 tahun maka besar cicilan per bulannya 9 juta. Nah, sedangkan kalau selama 5 tahun besar cicilan per bulannya yaitu 7 juta. Jadi cicilan per bulan selama 3 tahun itu lebih besar dari cicilan per bulan selama 5 tahun.